Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Taruna Dewasa Muhammad Rafi Satria Prabaswara NIT 20204128 Prodi MTB 3B akan kembali menjelaskan terkait prosedur pengoperasian lokomotif DE. Di sini Pak, eh, selanjutnya yang akan saya jelaskan dalam materi ini terdapat 9 subbab, dari mulai yang pertama yaitu menggerakkan lokomotif, kedua mempertahankan kecepatan, tiga mengurangi kecepatan, empat pengaturan pengereman, lima pembalik arah, enam teknik pendinasan lokomotif DE, tujuh menarik lokomotif mati, delapan melewati jalan banjir, dan yang terakhir melewati wesel. Yang pertama, menggerakkan lokomotif. Beberapa faktor yang mempengaruhi unjet atau mula gerak lokomotif adalah antara lain jenis lokomotif, berat rangkaian kereta api, lereng penentu, kondisi trek seperti lengkungan, tanjakan, licin, dan keterampilan masinis itu sendiri. Persyaratan yang harus diperhatikan sebelum menggerakkan lokomotif DE dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Yang pertama, throttle handle posisinya pada not 1 sampai 8 dengan sesuai kebutuhan. Yang kedua, brake handle harus diposisikan pada netral, reverser handle posisikan maju atau mundur sesuai kebutuhan, ECS posisi run, semua circuit breaker dan baterai ke dalam kondisi on. Yang kedua yaitu mempertahankan kecepatan. Pada dasarnya, saat mengemudikan lokomotif, masinis harus berusaha agar kecepatan kereta apinya berjalan dengan stabil atau konstan sesuai dengan Vmax atau Vops yang telah ditentukan. Untuk dapat mempertahankan kecepatan pada berbagai kondisi jalan, baik pada turunan, datar, maupun tanjakan, masinis harus dapat mengatur antara posisi gagang tenaga dengan pengereman. Harus selalu dalam posisi sesuai yang dibutuhkan. Di samping itu juga harus memperhatikan speedometer dan load meter, di mana kedua peralatan ini adalah sebagai pedoman pada saat menambah atau mengurangi tenaga dan melakukan pengereman. Dengan catatan jangan sampai penunjukan pada kedua peralatan tersebut melampaui dari batas yang distandarkan. Dalam kenyataannya, untuk di jalur yang turunan dan tanjakan ini merupakan hal yang menjadi tantangan tersendiri bagi masinis karena eh, yang namanya pengereman dari dynamic brake itu harus melakukan sinkronisasi dengan throttle handle. Jadi terdapat interlocking, yaitu throttle handle harus diposisikan ke idle terlebih dahulu, kemudian baru yang namanya dynamic brake bisa dioperasikan mulai dari setup sampai ke B1 sampai dengan B8. Nah, dari situ masinis harus bisa handal dalam menjaga kestabilan kecepatan, tidak sampai underspeed ataupun overspeed. Nah, di sini terdapat penjelasan selanjutnya, yaitu mengurangi kecepatan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengurangi tenaga lokomotif, yaitu menurunkan posisi throttle handle ke posisi yang lebih rendah tanpa dipengaruhi pengereman. Jadi, dengan mengurangi tenaga dari lokomotif itu sendiri, akan otomatis eh, mulai melakukan perlambatan untuk rangkaian kereta itu sendiri. Dan yang kedua, menggunakan eh, pengereman, yaitu tetap menurunkan posisi throttle handle ke posisi yang lebih rendah sampai pada kondisi idle, baru dilakukan dynamic brake. Pengaturan kedua cara ini tergantung dari situasi dan kondisi di lapangan serta tujuan masinis melakukan pengurangan kecepatan itu. Di sini terdapat tabel materi 2, yaitu transaksi lokomotif CC 201. Seri paralel dengan kecepatan 0 sampai 25 km per jam, putaran aksel 0 sampai 160 rpm. Dan paling terakhir yaitu overspeed, kecepatan dengan kecepatan 120 km per jam, yaitu pada putaran aksel 560 rpm. Pengaturan pengereman. Yang pertama terdapat pengaturan rem dynamic. Rem dinamik ini sebelum menggunakannya yaitu terlebih dahulu harus memperhatikan persyaratan seperti pada tabel di bawah ini. Yang pertama, throttle handle harus diposisikan pada netral yaitu idle, karena di sini terdapat interlocking. Jadi rem dinamik tidak akan bisa diaplikasikan selama throttle handle tidak diposisikan di posisi netral atau idle. Kemudian dynamic brake posisinya B besar sampai B kecil, eh, yang dimulai dari setup B1 sampai B8.
Reverser handle sudah diposisikan ke maju atau mundur dengan sesuai kebutuhannya masinis berjalan. ECS-nya run, CB, BMS, saklar, dynamic brake-nya on, dan TM all in atau lengkap. Kemudian ada pengaturan rem udara tekan. Pertama, pengereman otomatis atau automatic brake, yaitu bisa dikatakan istilah lain yaitu service brake. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah gagang tenaga atau throttle handle gerakan pada posisi netral. Gagang pembalik atau reverse handle arah tetap pada posisi yang dihendaki, yaitu maju atau mundur. Gerakan gagang pengereman otomatis pada posisi servis pada knock pertama. Pada posisi ini, tahan beberapa saat dan tekanan udara pengereman pada brake pipe akan turun 5-6 psi. Setelah terasa ada reaksi pengereman, baru gerakan gagang pengereman secara gradual ke posisi yang dikehendaki, yaitu bertambah eh, dari yang pertama posisi 1 sampai ke nomor yang lebih besar. Makin ke kanan, posisi gagang makin besar kekuatan pengeremannya. Untuk melepas pengereman ini, gerakan gagang pada posisi rilis, sehingga dengan sendirinya tekanan udara pada brake pipe akan naik kembali normal dan pengereman akan lepas. Dalam melepas pengereman, usahakan bahwa blok rem sudah posisi lepas beberapa saat sebelum roda berhenti. Hal ini untuk menghindari adanya hentakan pada rangkaian kereta api. Yang B. Pengereman independen atau independent brake, yaitu pengereman lokomotif. Bila menghendaki pengereman lokomotif saja, rangkaian kereta api tidak ikut mengerem. Maka yang digerakkan adalah gagang pengereman independen. Gagang ini mempunyai dua posisi, yaitu yang pertama, rilis atau lepas rem. Posisi ini digunakan pada saat lokomotif berjalan biasa dan tidak menghendaki adanya pengereman. Pada posisi ini, kedudukan gagang berada pada posisi paling kiri dan meteran udara tekan pada silinder rem menunjukkan 0 psi. Yang kedua, application atau pengereman. Posisi ini digunakan bila masinis menghendaki pengereman lokomotif. Posisi ini dicapai dengan cara menggerakkan gagang ke kanan secara bertahap sampai kekuatan pengereman yang dikehendaki. Dan bila kekuatan rem telah tercapai, ingin menghendaki bertahan pada posisi tersebut, tahan gagang. Dan bila menghendaki lepas rem, gerakan gagang ke kiri sampai habis. Kemudian pembalik arah. Untuk mengerjakan pembalik arah atau reverser handle, terlebih dahulu yakinlah bahwa lokomotif telah benar-benar berhenti dan independent brake pada posisi rem serta throttle handle pada posisi idle. Karena bila throttle handle tidak pada posisi idle, maka reverser handle tidak dapat digerakkan. Hal ini terjadi disebabkan adanya interlocking antara throttle handle dan reverser handle. Selanjutnya, lokomotif berhenti gerakan gagang pembalik arah ke arah gerakan lokomotif yang dikehendaki, yaitu maju ataupun mundur. Setelah gagang pembalik arah pada posisi yang benar, berikan gagang tenaga dari kedudukan 1 sampai 8, tergantung tenaga yang diperlukan secara bertahap, serta lepas rem independen perlahan-lahan. Kemudian, sebuah selanjutnya itu teknik penindasan lokomotif diesel elektrik. Dalam operasional kereta api, penindasan lokomotif diatur sesuai dengan kebutuhan operasional tersebut. Adapun macam-macam dindasan lokomotif antara lain, yang pertama, kereta api dengan lokomotif tunggal dan kereta api dengan lokomotif ganda. Pendinasan lokomotif ganda ini teknik pengoperasiannya terdiri atas yang pertama, pelayanan individu atau tiap lokomotif dilayani sendiri-sendiri tiap masinisnya. Kedua, multiple unit, dua lokomotif dilayani satu orang masinis. Ketiga, lokomotif ganda, dua-duanya di depan. D. Lokomotif ganda, satu di depan dan satu di belakang. 3. Kereta api dengan lokomotif pendorong. Pertama, prosedur mengoperasikan lokomotif tunggal. Persyaratan yang harus diperhatikan saat berjalan sebagai lokomotif tunggal bisa dilihat pada tabel berikut ini. Throttle handle posisikan pada level 1 sampai 8 sesuai kebutuhan. Reverser handle posisikan pada maju atau mundur sesuai dengan kebutuhan. Dynamic brake posisikan ke netral. Service brake atau automatic brake handle posisikan pada release. Cut out pilot valve pada posisi in. Independent brake pada posisi release. Isi pada posisi run, saklar, kemudian circuit breaker pada kondisi on, dan deadman dikerjakan yaitu diinjak lepas sesuai dengan ketentuan.
Yang kedua, prosedur mengoperasikan lokomotif ganda. Yang dimaksud lokomotif ganda adalah di mana kita mengoperasikan kereta api dengan menggunakan dua lokomotif yang bergandengan dalam satu rangkaian KA. Penggunaan lokomotif ganda ini disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain yang pertama, penggunaan lokomotif ganda yang sudah terjadwal, yaitu karena rangkaian panjang yang melebihi kapasitas tarik dari satu lokomotif, sehingga harus dilakukan dengan traksi ganda dan pernah dicoba pengoperasian kereta api dengan triple lokomotif. Contoh, rangkaian beberanjang di Sumatera Selatan. B. Menggunakan lokomotif ganda karena keadaan darurat. Hal ini terjadi bila dalam perjalanan lokomotif mengalami gangguan tenaga, sehingga untuk meneruskan perjalanan harus dibantu oleh lokomotif lainnya. Sebab selanjutnya yaitu menarik lokomotif mati. Pada lokomotif dingin harus dijaga oleh teknisi lokomotif guna menjaga dan memberitahu masinis bila ada kelainan pada lokomotifnya yang perlu mendapat penanganan seperlunya. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menarik lokomotif mati atau lokomotif tarik dingin dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pertama, throttle handle posisikan kepada 1 sampai 8. Lokomotif ke 1 level 1 sampai 8. Nah, untuk lokomotif yang mati ini seakan-akan tidak bekerja sama sekali, yaitu netral. Nah, ini kebalikannya dari lokomotif yang sedang bekerja. Jadi, reverser handle-nya maju atau mundur, sedangkan yang lokomotif yang dingin atau mati itu pada posisi netral. Kemudian juga dynamic brake handle sama-sama netral karena tidak dilakukan pengereman. Automatic brake handle untuk lokomotif sesuai kebutuhan pengereman. Untuk lokomotif mati tidak dilakukan pengereman yaitu handle off. Cut out valve in untuk lokomotif yang bekerja dan lokomotif dinginnya posisi out. Independent brake sesuai kebutuhan untuk melakukan pengereman untuk menjaga kecepatan, dan untuk lokomotif mati dilakukan rilis dan dilepas. Untuk SCS, lokomotif yang bekerja run dan lokomotif dingin kondisi stop. Sakalar dan circuit breaker di lokomotif yang bekerja kondisi on, dan sebaliknya di lokomotif yang dingin kondisi off. Deadman pedal dilaksanakan di lokomotif yang bekerja saja, namun di lokomotif yang mati tidak perlu dilaksanakan. Melewati jalan banjir. Bila mengoperasikan lokomotif pada suatu petak jalan menghadapi adanya banjir, untuk lokomotif diesel elektrik hanya boleh dijalankan bila ketinggian air maksimum 6,35 cm di atas kepala rel dengan kecepatan maksimum 5 km per jam yang berada pada poros roda, sehingga jarak ketinggian antara traksi motor dan rel sangat sedikit. Bila ketinggian air lebih dari ketentuan, maka lokomotif harus diberhentikan dan tidak boleh melewati daerah banjir dengan tujuan untuk menghindari kerusakan pada traksi motor atau peralatan listrik lainnya akibat adanya air yang dapat masuk pada sistem kelistrikan. Jadi traksi motor yang seperti kita ketahui tidak diperbolehkan terkena air karena akan terjadinya kerusakan yaitu konsleting dan lain sebagainya. Maka perlu dijaga baik dari ketinggian maksimum permukaan air dan juga untuk kecepatannya supaya tidak terjadi gelombang yang akan meninggikan dari permukaan air itu sendiri. Selanjutnya, lokomotif melewati wesel dan jalan silang. Bila melewati wesel atau jalan silang, penggunaan notch harus dibatasi di saat lokomotif sedang menginjak wesel atau jalan silang. Harus diusahakan posisi gangga tenaga tidak terlalu tinggi. Di sana terdapat aspat. Nah, karena itu akan menyebabkan terjadinya flashover pada sistem kelistrikan. Makin tinggi notch, makin tinggi pula arus listrik yang mengalir, mengakibatkan makin besar pula flashover yang terjadi. Dianjurkan posisi gagang tenaga pada waktu melewati wesel atau jalan silang maksimum pada posisi notch 5. Di sini terdapat tabel 4.8 dengan 4 poin dan tiap-tiap poinnya memiliki ketentuannya masing-masing. Yaitu mesin diesel di putarannya terdapat idle-nya 454 sampai 453 rpm dengan putaran maksimum, putaran overspeed dan lain sebagainya dapat dilihat di tabel di bawah ini. Kemudian sistem udara dan pengereman juga memiliki ketentuan. Kompresor memompa 0 sampai 140 PSI dengan waktu 0 sampai 120 detik. Kemudian cut in cut out safety valve kerja panjang langkah silinder rem terdapat ketentuannya di tabel tersebut. Perangkat bawah yaitu diameter roda, kawasan flange roda, tinggi alat tolak, tinggi penyangga hewan juga dijelaskan di tiap-tiap ukurannya.
ketinggiannya, dan sistem transisi juga hubungan seri 0 sampai 25 km per 0 sampai 25 km per jam, hubungan seri lapang lemah 25 sampai 35 km per jam, hubungan paralel 35 sampai 75 km per jam, hubungan paralel lapang lemah lebih dari 75 km per jam, dan terakhir overspeed kerja 120 km per jam. Sekian dari penjelasan saya untuk materi ini. Jika terdapat kekurangan atau ada yang ditanyakan, silakan komen untuk di kolom chat di bawah. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Semoga apa yang saya presentasikan dapat menjadi pemahaman bagi saya sendiri dan untuk sharing ilmu baik ke teman-teman dan untuk yang lainnya juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.